Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, di tahun 80-an hingga 90-an, orang menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang hubungan seksual di luar pernikahan, itu sesuatu hal yang begitu tabu. Tapi, di tahun 2000-an hingga saat ini, berbicara tentang seks di luar pernikahan itu bisa membantu begitu banyak orang muda tentang hal-hal negatif dalam hubungan seks di luar resmi pernikahan itu sendiri. Seks sebelum menikah sama halnya dengan persinahan. Seks antara suami dan istri adalah satu-satunya bentuk seks yang direstui oleh Allah. Hal itu dapat kita lihat di dalam surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 4 di mana ditekankan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang yang sundal dan pesinah akan dihakimi oleh Allah. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 20. Atau surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Atau surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat yang ke-21. Di situ ditekankan dengan sama bahwa pernikahan kudus itu direstui oleh Allah dan diberikan langsung oleh Allah kepada manusia. Bapak Mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, terkadang begitu banyak orang muda yang mengalami putus asa ketika di dalam masa pacaran dia menyerahkan segala sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang begitu linglung, orang yang begitu putus asa terhadap masa depannya. Kamu bisa lihat bagaimana ada orang yang kepala sakit di sebelah sini itu karena migran. Ada yang kepala sakit di belakang itu karena kolesterol. Ada yang kepala sakit dengan titik-titik tertentu di kepala itu karena stres. Tapi ada orang yang kepala sakit semua. Itu karena dua alasan saja. Yang pertama karena uang sonde ada. Yang kedua karena ditinggal pacar ketika dia sudah memberikan segala sesuatu. Akhirnya susah tidur dan kemudian berpikir macam-macam tentang kehidupan ini. Ada yang susah tidur, kemudian kontak Romo. Romo, bagaimana caranya supaya saya bisa tidur? Karena sudah 1 minggu ini saya sulit sekali tidur malam. Romo katakan kepada dia begini, tidur sudah. Kau harus tahu bahwa dia sudah bahagia dengan orang lain. Buat apa engkau harus habiskan darah hanya mau tunggu dia punya kabar? Padahal selama ini dia hanya membutuhkanmu, bukan mencintaimu. Sekali lagi, dia hanya membutuhkanmu, bukan mencintaimu. Dulu, orang berusaha untuk mendapatkan orang yang ia cintai. Sekarang, ia harus bersusah payah untuk melupakannya. Kenapa susah sekali untuk melupakannya? Ketika masa pacaran yang menyerahkan segala sesuatu termasuk tubuhnya sebagai kenisah dari Roh Kudus itu sendiri. Bapak Mama Berimanku yang terkasih dalam Kristus, pada satu kesempatan di dalam rekoleksi Romo berbicara kepada anak-anak SMA. Romo katakan begini, kalian semua harus sekolah baik-baik supaya di kemudian hari ada yang mendatang untuk menawarkan diri. Kalian harus menyelisihnya dengan baik. Apakah dia sungguh-sungguh membawa diri dan juga hati dari Tuhan sendiri. Pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris dan lain-lain boleh engkau nilai tinggi. Tapi yang paling penting adalah moral dan karaktermu yang harus kuat. Baik di dalam rumah maupun di sekolahmu. Supaya ketika ada orang yang datang untuk mencoba, untuk menghancurkan kehidupanmu dengan tawaran-tawarannya yang milenial ini, engkau sudah harus tahu bagaimana harus membentengi diri dan membuat dirimu menjadi orang yang kuat. Ada yang tanya Romo seperti ini, kalau dalam pacaran kita sudah terlanjur berhubungan seksual, apakah kita harus terus lanjutkan hubungan ini sampai pernikahan atau tidak, Romo? Romo kemudian jelaskan kepada dia seperti ini. Pacaran itu tidak harus berhubungan seksual. Dan hubungan seksual itu bukan satu tanda untuk menuju pada pernikahan. Sekali lagi, hubungan seksual itu bukan satu tanda membuat orang menuju pada pernikahan. Betul, seks bagian dari pernikahan. Tapi kalau kamu hanya seks tanpa saling mencintai seumur hidup,
bagaimana kamu bisa terus menjaga pasangan hidupmu itu sampai menutup mata di hari yang terakhir. Jika akhirnya kamu tidak bisa menjaganya, jangan pernah coba untuk mencintai dan memilikinya. Karena itu hanya akan membuat dia tersiksa dan sulit menemukan kembali kebahagiaannya yang hilang. Pacaranlah dengan dia yang jatuh cinta padamu, tetapi juga mampu membawa cinta itu pada Tuhan bersama-sama denganmu. Ada anak-anak yang umur 14 tahun, 15 tahun sudah pasang status begini. Jangan kau pandang masa laluku, tapi ketulusanku. Romo langsung balas dia, adik, minta maaf adik. Adik masa lalu ini yang bagaimana? Yang buang air di celana kah? Atau yang mana? Mari berpikir rasional. Bagaimana kita tetap pertama-tama menjaga diri kita. Mulai dari kita remaja sampai pada kita pada usia-usia tertentu. Dikatakan sebagai orang dewasa yang sudah mampu untuk mengatasi kehidupan dan cobaan-cobaan hidup. Benar, sekali lagi, seks itu menyenangkan. Allah mendesain semua itu untuk manusia. Tetapi tentu ia mau agar itu terjadi di dalam pernikahan yang sudah Allah kuduskan sendiri. Ketika godaan semakin kuat, maka kita harus mampu untuk membentengi diri kita. Romo ambil contoh seperti ini. Ada nona-nona yang jalan dengan celana yang sangat pendek. Tentu laki-laki tidak mungkin tiap hari dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus mari berdoa Bapa kami dan lain sebagainya. Tetapi harus ada saling kerjasama. Laki-laki menjaga matanya, perempuan menjaga akhlaknya. Percuma toh kalau laki-laki jalan tiba-tiba dapat lihat begitu langsung sengaja tunduk begini, padahal itu barang bagus itu. Sama-sama atau saling membantu untuk menemukan yang arti dari cinta sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Salve.